Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini yang kita telah dengar tadi, Rasul Paulus menyampaikan sebuah pengajaran sekaligus mengingatkan bagaimana perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang-orang percaya di dalam kehidupan setiap hari, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dalam arti setiap orang percaya bukan hanya mengatakan percaya, tetapi harus menunjukkan kebenaran yang mengakui dan mengatakan percaya, yaitu melalui sikap, perbuatan, dan perilaku. Dengan kata lain, kebenaran orang yang menyatakan percaya tentu harus dibuktikan dari perbuatan yang benar dan yang layak untuk dilakukan. Melalui pengajaran dan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus inilah, itu berarti iman yang dimiliki oleh semua orang mempunyai makna dan berbuah di dalam kehidupan setiap hari melalui perlakuan dan perbuatan yang benar. Atau boleh kita katakan imannya selalu aktif. Kenapa Rasul Paulus memberikan dan menyampaikan nasihat seperti itu? Karena dia sudah melihat atau menyaksikan sendiri bagaimana perbuatan dan perlakuan dari orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang percaya atau yang memiliki iman, tetapi imannya atau kepercayaannya tidak membuahkan kebenaran atau melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi boleh kita katakan imannya pasif, dalam arti tidak berfungsi di dalam kehidupannya karena tidak berbuah, tidak bertumbuh, dan tidak berkembang. Tentu sesuatu yang tidak layak untuk dimiliki atau dikatakan beriman tetapi imannya tidak berfungsi. Itu yang harus diperbaiki. Karena pengikut Kristus harus benar-benar patuh dan taat untuk melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan Allah, yang tentunya perbuatan yang baik. Oleh karena itu, Petrus memberikan pengajaran sekaligus menjadi satu nasihat yang harus dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Itulah yang dikatakan oleh Petrus, kamu harus sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Itu berarti ada hubungannya dengan perilaku-perilaku yang baik. Atau dengan kata lain, ada rasa takut jika melakukan di luar kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan jika perilaku yang ditunjukkan atau dilakukan dalam kehidupan tidak baik.
Lalu dikatakan kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Itu semua berkaitan untuk dilakukan terhadap orang lain yang harus ditunjukkan di dalam kehidupan setiap hari kepada siapapun. Apakah semua orang percaya bisa memiliki sikap dan perilaku di dalam kehidupannya? Itulah yang harus dimiliki agar iman yang sudah ada mempunyai makna di dalam kehidupan. Karena Tuhan Allah tahu jika setiap orang melakukan pekerjaannya berdasarkan kebenaran iman, dan tentu pengharapan akan tercapai melalui kehendak Tuhan Allah jika itu ditunjukkan sebagai kebenaran iman atau buah dari iman yang dimiliki. Itulah yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita, bahwa iman kita itu dapat kita tunjukkan dalam semua perbuatan kita, yang tentu perbuatan itu adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Karena kita tetap dalam kekuatan untuk melakukan itu. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita tetap mampu berbuat baik terhadap siapapun. Karena Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita semua dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami semua, yang selalu menyertai kehidupan kami. Yang dapat kami rasakan itu adalah kasih karunia di dalam kehidupan kami yang Tuhan telah tunjukkan. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya kami juga dapat mampu untuk menunjukkan buah dari iman kami, yang kami benar-benar dapat menunjukkannya melalui perbuatan-perbuatan kami, supaya iman kami itu benar-benar dapat berbuah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Tuhan yang selalu menyertai, melindungi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini, kami berdoa buat semua jemaat dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dan lindungi Tuhan dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaannya, supaya mereka dapat mencapai apa yang mereka harapkan, dan itu menjadi berkat yang membuat mereka bersuka cita dalam hidupnya. Begitu juga saudara-saudara kami jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, kuatkan mereka, supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu dan perlindungan-Mu bagi setiap orang percaya yang berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, karena Engkaulah yang selalu menunjukkan jalan yang terbaik bagi siapapun itu. Khususnya bagi semua jemaat-Mu, supaya tetap dapat bersuka cita dan dapat mencapai apa yang mereka harapkan melalui pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa buat gereja-Mu, karena Engkau yang senantiasa hadir untuk melindungi, memberikan kekuatan kepada semua jemaat-Mu, supaya tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semua rencana dan program
yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gerejamu ini dapat tercapai dengan baik atas pertolonganmu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berikan juga kekuatan, kesehatan kepada semua majelismu untuk melakukan pekerjaannya dan tugas pelayanan di tengah-tengah gerejamu, supaya mereka mampu melakukan sehingga namamu tetap dimuliakan di dalam setiap pekerjaan dan tugas pelayanan itu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, kiranya kita tetap dilindungi Tuhan dalam melakukan semua pekerjaan kita. Selamat pagi, Shalom.